untuk yang berikutnya saya akan mengundang Profesor Dr. Anda Tusta Adiputra, spesialis bedah, konsultan bedah onkologi. Beliau akan membawakan topik mengenai profilaksis, yakni bahwa not every cat needs a drug, menata kembali rasionalitas antibiotika profilaksis. Topik ini sangat penting dalam kaitannya bagaimana kita bijak dalam mengelola infeksi dan menggunakan antibiotika atau antimikroba berkenaan dengan kaitannya pemateri pertama Dr. Susilo Utama. Prof. Anda Tusta akan lebih merinci soal profilaksis. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Udayana sekaligus sebagai DPJP di Rumah Sakit Prof. Murah. Dengan prestasi beliau yang dapat kita lihat, kita baca bersama-sama, tidak diragukan lagi kepakarannya baik dari profesi bedah maupun intensnya terhadap bagaimana menyelamatkan antimikroba, khususnya antibiotika, untuk menghindarkan infeksi pada kasus-kasus yang membutuhkan profilaksis, dan bagaimana profilaksis yang sebenarnya yang dapat kita serap ilmunya dari beliau. Dan untuk itu saya mengundang Prof. Anda Tusta untuk mengambil layar dalam sesi berikut ini. Kami persilahkan Prof. Anda Tusta. Terima kasih Dr. Wayan Tronadi, senior saya, guru saya, bukan lagi senior, guru saya. Ya, jadi selamat pagi kepada seluruh panitia dan peserta. Saya akan membawakan materi tentang antibiotika profilaksis. Izin, Dok, apakah sudah terlihat? Belum, 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 Prof. Slide-nya belum tayang. Ya, ini sudah tayang, tinggal slideshow. Ya, baik. Baik, Prof. Silahkan lanjut, Prof. Terima kasih, Dok. Jadi saya mendapatkan tugas untuk dengan judul Not Every Cat Needs a Drug. Jadi menata kembali rasionalitas antibiotika profilaksis. Kenapa judul ini penting? Sebelumnya ada disclaimer dari saya adalah bahwa saya tidak ada konflik kepentingan baik untuk produk-produk farmasi tertentu antibiotik. Yang kedua, bahasan utama saya adalah pada profilaktik dan bukan pada terapi. Jadi kenapa hal ini penting? Karena sampai saat ini kita melihat bahwa penggunaan antibiotik pada profilaksis itu masih belum bisa mencapai angka yang baik, artinya masih kurang bijak ya, masih kurang, bukan salah, tapi masih kurang bijak, sehingga ke depannya ini bukan hanya penting untuk pasien dalam arti terapinya yang tepat guna, tapi juga kepada khususnya pada manajemen, bahwa mungkin kalau kita hitung ulang dengan suatu kebijakan tertentu, penggunaan antibiotik akan menurun dan akan menghemat paket maupun pembiayaan terhadap penggunaan antibiotik itu sendiri. Jadi pada pasien-pasien profilaksis, apabila digunakan dengan tepat, maka kebutuhan penggunaan antibiotik kita seharusnya akan jauh menurun. Dan ini sebenarnya bisa dihitung. Mungkin dari bagian Bu Resa ini mungkin bisa ngitung bahwa setelah kita melakukan sosialisasi yang mendalam, Ambil mungkin arah utara di Jalan Kolonel Hari Hadianto, penggunaan antibiotik kita akan lebih irit.
Jadi seperti itu. Nah, penggunaan antibiotik yang rasional ini quote kita ya, penggunaan rasional antibiotik itu selain menyelamatkan nyawa, juga dia dapat mempertahankan efikasinya. Ini quote kita untuk penggunaan antibiotik untuk materi saya. Kalau kita lihat definisi daripada infeksi daerah operasi, yang sama adalah apa namanya? Yang sama adalah definisi ya, definisinya, yaitu di di IDO sendiri ya, atau infeksi daerah operasi adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui sayatan yang dilakukan selama pembedahan. Jadi kita sepakat bahwa IDO itu adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui sayatan yang dilakukan selama pembedahan. Jadi bukan karena ada penyakit infeksi yang mendasari ataupun karena eh, proses penyakitnya. Nah, yang menjadi kontroversi adalah durasi. Apa ada yang bilang menyatakan 30 hari, ada yang menyatakan 90 hari. Kemudian untuk implannya juga berbeda-beda. Mungkin ini tidak menjadi apa namanya pertentangan, akan tetapi kita mau pakai yang mana gitu aja ya. Jadi pada prinsipnya IDO adalah infeksi oleh bakteri yang masuk melalui sayatan yang dilakukan selama pembedahan. Nah, untuk epidemiologinya bagaimana? Di IDO sendiri, atau ya ada yang menyatakan itu ILO namanya, tapi kita sepakat aja IDO ya. Pada pembahasan kali ini kita nyatakan sebagai IDO, maka kalau di dunia angkanya adalah 11,2% rata-rata. Amerika Serikat sebagai negara adidaya akan selalu memimpin dengan angka yang paling kecil ya, walaupun kalau kenyataannya mungkin kita tidak tahu, tapi dalam data selalu Amerika adalah yang terdepan. Kejadiannya 1-6%, di Indonesia 2-18%, dan di Asia tertinggi 1-30%. Variasinya sangat tinggi karena di Asia ada negara maju dan juga ada negara yang uh, berkembang dan juga negara yang belum berkembang. Jadi kita masih di 2-18% untuk epidemiologinya. Nah, ini ya faktor-faktor yang mempromosikan IDO. Artinya terjadinya IDO bukan melulu karena antibiotik saja, ya, tapi juga dari berbagai faktor. Salah satunya adalah pasien. Yang kedua, persiapan preoperatif. Yang ketiga, bagaimana intraoperatifnya. Dan yang selanjutnya adalah postoperatifnya. Ini adalah berbagai berbagai faktor yang membantu untuk terjadinya IDO, atau dalam bahasa Inggris surgical site infection. Dari pasien, mungkin pasiennya dengan obesitas, kemudian dengan diabetes, merokok, penggunaan steroid, nutrisi yang tidak baik, kemudian preoperatifnya apakah dilakukan eh, skin preparation atau skin cleansing yang baik, kemudian bagaimana protokol pembersihan rambut di area operasi, bagaimana kontrol gula darahnya, kemudian intraoperatif, bagaimana pemberian antibiotik profilaksisnya, preparasi lukanya, bagaimana pemberian oksigen selama operasi, dan bagaimana menjaga temperatur pasien selama operasi. Post-op juga demikian, bagaimana perawatan lukanya, bagaimana pengontrolan gula darahnya, pemberian transfusi, dan lain sebagainya. Kita tahu kalau pada profilaksis pasien tidak ada infeksi, maka penyebabnya atau agen patogennya adalah Staphylococcus aureus, kuman komensal yang ada di kulit. Jadi dengan karakteristik sebagai berikut, jadi dengan kemampuannya dia di si Staphylococcus aureus ini memiliki karakteristik sebagai berikut yang mungkin bukan bahasan kita di sini. Ini adalah bakteri yang sebagai agen penyebabnya. Kemudian bagaimana meminimalisasi faktor preoperatif dalam IDO itu sendiri. Beberapa guideline itu melansir apa namanya berbagai faktor yang mungkin berbeda-beda ya, tetapi pada intinya tetap untuk meminimalisasi terjadinya IDO. Misalnya CDC dengan ketentuan
antibiotik profilaksis itu 30 menit sebelum insisi, kemudian dari NIS mungkin saat memulai anestesi. Saya kira ini perbedaan-perbedaan ringan yang kita bisa adopt, kita bisa ambil sebagai protokol di kita. Kemudian untuk preparasi kulit ada yang double agent, kemudian cuci tangan untuk personel kamar operasi ditetapkan sebagai berikut. Ya, jadi masing-masing pemegang kebijakan atau guideline ini beda-beda, tapi bedanya sedikit-sedikit saja dan kita bisa adopt semua ini untuk kepentingan yang lebih baik di kita di RS Murah khususnya. Kemudian bagaimana usaha-usaha dalam meminimalisasi lainnya. Jadi menjaga suhu pasien tetap normal, kemudian mengontrol ketat gula darah, memberikan cairan yang tidak berlebihan selama uh, perioperatif, kemudian sterilisasi dari alat-alat draping pasien, selalu menjaga bahwa draping dari bagian steril itu selalu terjaga kualitasnya, ya. Jadi tidak ada kebocoran di tempat sterilisasi sehingga barangnya betul-betul yang terkirim itu ketat, steril dan lain sebagainya. Ke Jalan Kemudian Talasari. bagaimana irigasi luka yang dilakukan selama tindakan. Dan tentu saja yang baru mungkin ini kita dalam memilih benang pun kita memilih benang yang ada antimikrobialnya misalnya begitu ya. Jadi banyak faktor yang kita bisa minimalisasi yang membantu untuk mencegah terjadinya IDO. Selain itu mungkin juga untuk post-op bagaimana merawat luka, bagaimana melakukan dressing yang baik, dan bagaimana protokol pencabutan drain, macam-macam. Jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa kita modifikasi untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya insiden IDO. Jadi untuk per definisi kita sepakat bahwa antibiotika profilaksis adalah antibiotik yang diberikan kepada penderita sebelum, saat, dan setelah operasi pada pasien yang tidak didapatkan infeksi secara klinis. Itu yang kita sepakati sebagai profilaksis. Nah, bagaimana sejarahnya? Jadi 4.000 sebelum Masehi ya. Pembedahan sudah dikenal, tapi ya pembedahan yang barbar, tanpa anestesi dan tanpa prosedur asepsis. Buktinya kita temukan dari artefak-artefak. Kemudian tahun 1800-an mulai ada tindakan-tindakan yang mengarah ke asepsis. Jadi tahun tahun 1846 pembedahan dengan anestesia ether, kemudian yang berikutnya diketahui bahwa surgeon dirty hand menyebabkan infeksi, kemudian Semmelweis itu infeksi pada persalinan, sampai ditemukannya karbol ya oleh Joseph Lister. Inilah mulainya kita dasar-dasar asepsis pembedahan. Kemudian Halsted itu ya di USA menganut dasar-dasar bedah aseptik yang kita kenal sampai sekarang, pembedahan Halsted ya yang kita kenal sampai sekarang. Kemudian tahun 70-an diperkenalkan antibiotik profilaksis. Ini saya mengambil gambar dari kuliah Dr. Hari Paraton ini kalau tidak salah kuliahnya dulu. Beliau juga rasanya hadir. Uh, jadi insisi dilakukan pada garis putus-putus ini yang tadinya tidak ada infeksi. Kalau hasilnya seperti di sebelah kanan berarti ada infeksi pada luka yang kita buat. Padahal awalnya tidak ada infeksi. Saya ingin memperlihatkan gambar ini untuk menekankan bahwa seharusnya di daerah yang bersih seperti ini jangan sampai ada kejadian seperti di kanan. Jadi itu penyebabnya adalah IDO, infeksi daerah operasi sebagai hasil akhirnya. Nah, kalau kriteria luka operasi kita lanjut di sini ada yang superficial, dalam, dan rongga. Jadi 3 kriteria infeksi luka operasi. Apa akibatnya? Kalau yang superficial akan menyebabkan penyembuhan yang terhambat, kemudian untuk yang dalam itu akan menyebabkan
jebolnya fasia sehingga terjadi hernia, hernia insisional ya. Kemudian kalau yang di dalam maka akan menyebabkan abses, terjadinya fistel dan dibutuhkan operasi berikutnya untuk membersihkan dan juga mortalitasnya akan meningkat biasanya. Kita tahu kalau pasien-pasien dengan eh, infeksi luka operasi dalam itu angka kematiannya meningkat. Kemudian untuk pembagian kelas operasi, para ahli bedah, para pemegang pisau ya, para pemegang pisau ini harus selalu kembali mengingat atau kembali melakukan sebelum melakukan tindakan itu harus melihat ini operasinya apa sih gitu ya. Apakah bersih, apakah bersih terkontaminasi. Menurut My Whole Classification, yang disebut dengan operasi bersih adalah operasi yang dilakukan pada daerah atau kulit pada kondisi prabedah tanpa peradangan dan tidak membuka traktus, ketiga traktus ya, traktus respiratorius, gastrointestinal, orofaring, urinarius ya, pun Blier ya. Jadi operasi ataupun operasi yang terencana dengan penutupan kulit primer dengan atau tanpa drain. Dan drainnya drain tertutup ya. Kita tahu bermacam-macam drain dan di sini dimaksud adalah drain yang tertutup. Nah, ini bagaimana yang dianjurkan pada pemasangan implan, pada prostesis yang permanen ya. Kemudian bagaimana kalau ada infeksi di luar daerah operasi itu sendiri. Nah, ini dianjurkan untuk diberikan antibiotik profilasis. Kemudian pada pasien dengan penyakit katup rematik ya, ataupun telah memakai katup buatan pada TBC yang tenang, kemudian pada penderita yang mengalami diseksi jaringan yang luas, operasinya luas, diseksinya luas ya. Kemudian pasien-pasien dengan vaskularisasi jaringan yang terganggu, misalnya dengan walaupun operasinya bersih, pasiennya dengan vaskularisasi yang terganggu, itu kita anjurkan untuk pemberian profilaksis. Kemudian pada pasien-pasien yang menggunakan obat imunosupresif, itu juga kita anjurkan untuk pemberian antibiotik profilaksis. Dan kemungkinan timbulnya infeksi di sini kurang dari 1%. Kemudian yang kedua adalah operasi bersih terkontaminasi. Adalah operasi yang membuka traktus digestivus, biliar, dan urinarius, masuk sampai orofaring ya, traktus reproduksi juga, kecuali ovarium, dan operasi tanpa spillage, artinya tanpa eh, adanya pencemaran yang nyata. Maka ini masuk dalam operasi bersih terkontaminasi. Jadi operasi-operasi elektif umumnya adalah bersih terkontaminasi. Tetapi apabila ada spillage dari traktus tersebut, misalnya ada yang tercecer, maka durante operasi DPJP dapat mengubah kategori operasi dari bersih terkontaminasi menjadi terkontaminasi. Itu yang ditekankan. Tapi ingat, kalau kita mengubah klasifikasi dari bersih terkontaminasi menjadi terkontaminasi, mohon dicatat dalam medical record sehingga Bu Resa di belakang tidak tidak apa namanya tidak memberikan eh, merilis antibiotik yang diminta itu ya, tapi harus mengubah klasifikasi operasi. Dalam arti dalam medical report tercatat bahwa ini bukan kategori bersih terkontaminasi lagi, tetapi masuk dalam operasi terkontaminasi. Itu penting. DPJP penting karena DPJP penting dalam menuliskan hal itu karena tidak terjadi salah paham antara eh, bagian yang merilis obat dengan kita yang di pasien. Kemudian berikutnya adalah di anjurannya diberikan antibiotik profilaksis ini pada diseksi leher, diseksi lambung, kemudian operasi yang menembus kolon, saluran empedu, saluran kemih, vagina. Ini yang dipersiapkan dalam arti tidak ada spillage yang terlihat. Tetapi apabila ada spillage, itu tugas DPJP untuk meredefinisi klasifikasi dari operasi yang dilakukan. Di sini kemungkinan timbulnya infeksi adalah 5-15%. Kategori berikutnya adalah operasi terkontaminasi. Operasi terkontaminasi adalah operasi yang membuka traktus tadi, ya,
dengan pencemaran yang nyata atau spillage yang nyata, misalnya eh, pada operasi kolon feses jatuh di feses tercecer di area operasi. Nah, itu sudah langsung merubah dari klasifikasi bersih terkontaminasi menjadi terkontaminasi. Atau terjadinya luka pada kecelakaan dalam waktu kurang dari 4 jam sudah dilakukan tindakan, maka itu adalah masih masuk dalam terkontaminasi dalam golden period. Nah, ini tidak lagi profilaksis kita berikan pada yang terkontaminasi. Kita bisa memberikan antibiotika empirik ataupun definitif apabila sudah memiliki data hasil kultur. Dan ini contohnya adalah operasi yang menembus saluran empedu yang terinfeksi, operasi yang menembus saluran kemih yang terinfeksi, operasi radang akut tanpa nanah, tanpa pembentukan nanah yang nyata, kemudian open fraktur, dan di sini terjadinya infeksi 16-25%. Jadi kita harus sepakat bahwa pada setelah kita mendefinisikan sebagai operasi yang terkontaminasi, maka pemberian antibiotiknya tidak lagi profilaksis, tetapi empirik. Dan diusahakan menjadi pemberian antibiotik yang definitif dengan ingat melakukan kultur. Kemudian yang terakhir adalah pembagian operasi kotor, ya. Jadi dengan infeksi yang nyata, bila ada nanah, maka kita sudah dapat nyatakan sebagai klasifikasi operasi kotor ataupun kecelakaan yang lebih dari 4 jam, ya. Itu sudah masuk kriteria kotor. Dan di sini pemberian antibiotiknya sama, antibiotiknya yaitu empirik atau definitif, ya, untuk mencegah penyebaran intrakaviter, penyebaran yang jauh, ataupun jaringan yang sebelumnya tidak terkontaminasi. Kemungkinan infeksinya tinggi, 40-70% di sini. Nah, keuntungan dari pemberian profilaksis, jadi pada yang bersih dan bersih terkontaminasi, menurunkan infeksi luka operasi dan morbiditas yang ditimbulkan. Kedua, menurunkan biaya perawatan kesehatan. Artinya, bila dihubungkan dengan kejadian infeksi pasca bedah. Kalau kita tidak memberikan antibiotik profilaksis, kemungkinan pasiennya bisa kembali dengan infeksi. Maka bila diberikan antibiotik profilaksis yang sesuai, maka kejadian infeksi akan menurun drastis. Kemudian mengurangi lama tinggal di rumah sakit. Keterbatasannya, apabila kita menggunakan cephalosporin generasi ketiga, maka akan terjadi risiko kolitis di sini. Meningkatnya frekuensi bakteriemia. Jadi pada pasien-pasien yang diberikan profilaksis lebih dari 4 hari, maka akan terjadi risiko bakterimia atau demam, ya, yang dicirikannya dengan demam. Kemudian masih berpotensi munculnya mikroba resisten. Nah, beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum menggunakan antibiotik. Pertama, klasifikasikanlah tindakan operasi ini. Apakah berisiko infeksi? Jadi, apakah ini masuk bersih atau bersih terkontaminasi? Kemudian, kalau dia masuk kontaminasi, jangan lagi profilaksis, kita pindah ke empirik. Kemudian, selain kita pindah ke empirik, ingat catat di medical record dan nyatakan bahwa ini kasusnya bukan profilaksis. Jadi, tidak ada salah paham antara klinisi dengan farmasi. Kemudian, kuman patogennya kira-kira apa yang menyebabkan? Apakah memang perlu atau tidak perlu menggunakan? Karena pada beberapa kasus operasi bersih, kita memang tidak perlu memberikan antibiotik profilaksis. Sebagai contoh, operasi pasien dengan lipoma, usia muda, tanpa penyakit penyerta, saya tidak memberikan antibiotik seringkali. Ya, kecuali ya pasiennya dengan usia tua, ada predisposisi yang lain, misalnya diabetes mellitus dan sebagainya, maka mungkin kita pertimbangkan untuk memberikan. Seperti itu. Kemudian jenis antibiotiknya yang tersedia di rumah sakit apa, apakah sudah tepat, dosisnya bagaimana, dan follow up-nya bagaimana. Ini adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum memberikan antibiotik.
utamanya adalah antibiotik profilaksis di sini. Jenisnya apa sih? Yang paling efektif menghambat pertumbuhan mikroba penyebab infeksi dengan toksisitas yang rendah, dengan golongan paling rendah yang masih efektif menekan pertumbuhan koloni. Dosisnya sama dengan terapeutik dan diberikan tunggal. Banyak penelitian, ya, jadi di sini menjelaskan bahwa satu kali sama efektifnya dengan 3 kali pemberian dan tidak melebihi 24 jam. Kemudian cara pemberiannya dan waktu. Intravena, drip, 30-60 menit sebelum operasi, selama 15-30 menit. Diharapkan pada saat insisi sudah mencapai kadar yang efektif dalam jaringan untuk menghambat pertumbuhan kuman. Jadi di sini sebetulnya yang kita inginkan itu adalah bukan membasmi ya, tapi tidak terbentuk koloni itu saya pentingannya. Karena kehadiran 1-2 bakteri sih tidak bermasalah, tapi yang menjadi masalah adalah koloni. Jadi kalau dia sendiri mungkin sudah eh, daya tahan tubuh sudah bisa mengatasi, tapi kalau sudah koloni maka bisa menimbulkan gejala. Kemudian bisa diulangkah pemberian ini? Bisa, bila operasi lebih dari 3 jam atau perdarahan lebih dari 1.500 cc. Bila dipandang perlu, dapat diberikan pasca bedah, tapi tidak melebihi 24 jam. Dosis tambahan itu yang tadi, pada saat operasi berlangsung bila perdarahan yang banyak, kemudian lebih dari 3 jam, karena kemungkinan konsentrasi dalam jaringan sudah turun. Diberikan sama jenis dan sama dosis, dilakukan oleh tenaga medis dan dicatat dalam lembar rekam medik. Nah, ini adalah rekomendasi pemberian antibiotik profilaksis. Jadi ada beberapa jenis ya, artinya gitu. Artinya seperti ini. Data eviden akan menyatakan bahwa ini sangat direkomendasikan atau level A. Maka profilaksis nyata mengurangi morbiditas utama, mengurangi biaya rumah sakit dan mengurangi konsumsi. Nah, ini bisa dicari nanti bahwa pada pembedahan yang tipe tertentu apa rekomendasinya dan sudah sampai sejauh mana evidennya. Kemudian direkomendasi berarti profilaksis mengurangi morbiditas jangka pendek, mengurangi biaya rumah sakit, dan mengurangi konsumsi antibiotik. Dan ada juga yang tidak direkomendasikan. Ya. Antibiotik profilaksis belum terbukti efektif untuk mencegah terjadinya IDO. Ya. Bahkan risiko meningkatkan penggunaan antibiotik di rumah sakit. Nah, ini banyak contohnya, tapi nanti terlalu panjang materinya. Jadi saya ringkas saja. Contohnya adalah seperti ini. Pilihannya cefazolin yang paling umum kita cephalosporin generasi pertama. Ada operasi-operasi misalnya di operasi-operasi bedah umum paling sering. Jadi kita hanya menyasar bakteri Staphylococcus aureus yang ada di kulit, hanya itu. Walaupun sebelum operasi kita sudah melakukan asepsis, jadi sasaran kita adalah untuk mencegah terjadinya koloni dari Staphylococcus aureus. Jadi hanya diberikan sekali. Kemudian berikutnya yang juga bisa dipilih pada kasus-kasus urologi dan bedah anak, misalnya cefuroxime. Kemudian ceftriaxone karena dia dapat menembus blood-brain barrier, maka dipilih pada kraniotomi. Walaupun tadi Dr. Susilo menyatakan resistensinya cukup tinggi. Kemudian metronidazole yang dikombinasi dengan cefazolin itu dapat diberikan pada kasus-kasus operasi di saluran cerna. Kemudian bila alergi cephalosporin bisa dipikirkan untuk memberikan pilihan lain, yaitu misalnya gentamisin. Saya kira mungkin itu secara singkat, nanti lebih banyak pada diskusi untuk materi kedua ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator, Dr. Wayan Sudanadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Aan atas materinya yang sangat menarik dan saya berharap para peserta dapat memetik apa materi yang telah dibawakan untuk keselamatan pasien kita bersama. Baik, saya masuk sekarang ke sesi diskusi dan kalau saya lihat di chart
Eh, sudah beberapa pertanyaan yang masuk dan saya baca selintas. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting, di mana mungkin pada saat ini sekalipun Prof. Anda Dusta telah saya lihat menulis di kolom chat jawaban-jawaban terhadap beberapa pertanyaan tersebut. Sembari menunggu pertanyaan untuk Prof. Dwi Fatma, saya mohon Prof. Anda Dusta berkenan juga untuk memberikan ilustrasi secara langsung kesimpulan terhadap beberapa pertanyaan tersebut dan memberikan penekanan apa yang dianut secara global menyangkut profilaksis itu, sehingga semua peserta dapat pula mendengarkan bagaimana ringkasan dari jawaban Prof. Anda Dusta kepada para penanya. Dan kepada para peserta, berikutnya mungkin juga banyak hal yang tertarik untuk materi Dr. Susilo. Dari Dr. Susilo juga sudah ada di kolom chat pertanyaan. Saya rasa Dr. Susilo mohon berkenan nanti setelah Prof. Anda Dusta dan Prof. Dwi juga. Silakan Prof. Anda Dusta. Terima kasih, Dr. Wayan. Eh, ada beberapa pertanyaan yang masuk memang, dan ini saya akan ringkas. Jadi sebelumnya juga saya mohon kepada Dr. Hari, kalau ada yang kurang tepat atau kurang berkenan, Dr. Hari Parato mohon di sela saja langsung. Beliau juga adalah guru kita bersama, ya, Prof. Jadi, untuk masalah PPRA ini. Jadi yang pertama, apakah profilaksis dapat diulang? Jadi pertanyaan pertama, eh, operasi yang kategori sebagai berikut dapat diberikan antibiotika profilaksis ulangan di kamar operasi apabila satu, operasi berlangsung sudah lebih dari 3 jam karena dianggap bahwa kadarnya akan menurun di dalam darah. Yang kedua, apabila terjadi perdarahan mencapai lebih dari 1.500 cc dan itu berarti kadarnya juga pasti akan menurun di dalam darah karena tentu saja kehilangan darah tersebut di-replace baik dengan cairan maupun dengan komponen darah. Nah, dua dua kondisi ini eh, dapat menyebabkan profilaksis diulang di kamar operasi. Kemudian perlu diingat kembali bahwa profilaksis ini hanya pada kasus operasi bersih dan bersih terkontaminasi. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Antibiotik profilaksis apakah bisa diperpanjang sampai lebih dari 1 hari dan pada kasus apa? Nah, di sini memang secara eh, kalau kita baca jurnal ada beberapa ya, tapi terbatas. Dan kontroversi ini masih terjadi. Jadi ada yang ada jurnal terbatas yang menyatakan bahwa dapat diperpanjang sampai 2 kali 24 jam pada cardiac surgery contohnya. Tetapi jurnal yang kontra juga banyak, artinya yang tidak menyetujui itu. Jadi tidak ada manfaatnya bila antibiotika profilaksis diperpanjang sampai lebih dari 1 hari. Seperti itu. Jadi kita sendiri di Rumah Sakit Murah tidak menganut ini. Jadi kalau kita ingin mengubahnya atau ingin melakukan hal itu, maka perlu uh, expert panel untuk kita bisa menyetujui hal yang tidak biasa ini, seperti itu. Jadi itulah yang terjadi. Kemudian apa intervensi sederhana untuk menurunkan kejadian infeksi daerah operasi selain antibiotik? Saya kira yang paling sederhana tentu saja prosedur cuci tangan. Jadi cuci tangan bedah itu harus selalu menjadi hal yang mendapatkan pengawasan dari baik dari tim PPI maupun dari personel kamar operasi. Artinya semua orang yang masuk ke dalam area steril itu harus melakukan prosedur cuci tangan bedah yang sesuai dan ini harus diulang-ulang untuk diingatkan. Itu yang paling mudah. Berikutnya yang mudah juga adalah proses pemilihan cairan antiseptik. Nah, karena pembelian cairan antiseptik untuk asepsis daerah operasi itu menganut beberapa
prinsip, salah satunya adalah lokasi, kemudian untuk anak-anak berbeda, kemudian kekuatannya masing-masing berbeda, sehingga kita harus membuat atau redefinisi kembali untuk cairan antiseptik yang kita gunakan untuk asepsis. Ya, karena saat ini sudah menganut double agent antiseptik. Kemudian hal lain adalah menjaga sterilitas dari CSSD, kemudian menjaga kondisi kamar operasi, dan tentu saja manajemen faktor pre, intra, dan post operatif yang baik. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kemudian eh, ada pertanyaan dari sejawat di daerah bahwa seringkali pemberian antibiotik profilaksis diberikan sudah lewat waktu lebih dari 60 menit dari mulainya operasi. Bagaimana sebaiknya? Saya kira kalau dia masih dalam kategori profilaksis, tetap ada manfaatnya walaupun efektivitasnya menurun, karena pada saat insisi kadarnya tidak tercapai optimal di dalam darah, maka eh, kita yang perlu kita perbaiki adalah mungkin eh, waktu dalam mengingatkan. Jadi biasanya kami di time out eh, ya ya time out saat sebelum operasi kita akan melihat kembali. Jadi di sini DPJP perlu diingatkan pada saat time out apakah ada pemberian antibiotik profilaksis. Di sinilah kita melakukan eh, petugas yang melakukan time out menanyakan kembali kepada DPJP atau kepada operator. Pertanyaan selanjutnya, apakah operasi periapendisitis termasuk operasi kotor dan apa antibiotik profilaksisnya? Di sini kita harus seperti slide tadi bahwa pertama kita harus menentukan kategori pembagian eh, klasifikasi operasi. Jadi apabila yang dimaksud di sini adalah periapendikular infiltrat atau kasus apendisitis secara umum, maka kategori operasinya adalah dia bukan lagi area profilaksis karena sudah terjadi infeksi. Jadi per definisi dia sudah bukan masuk dalam kriteria infeksi lagi. Jadi dia pemberian antibiotiknya adalah pemberian antibiotika empirik atau definitif. Jadi bukan lagi area profilaksis. Yang sering menjadi salah kaprah adalah ketika pasien sudah mendapatkan antibiotika empirik atau definitif di kamar operasi sebelum insisi dimasukkan lagi. Jadi sebenarnya dengan pemberian antibiotika empirik ataupun definitif, maka di dalam darah pasien sudah ada beredar kandungan antibiotik sehingga di kamar operasi tidak lagi kita memasukkan antibiotik profilaksis. Itu sering salah kaprah yang terjadi pada pada eh, apa namanya di dalam kamar operasi bahwa eh, tolong masukkan antibiotiknya. Saya mengerti bahwa tujuannya adalah ketika insisi kadar antibiotik di dalam darah tinggi, tetapi dalam konsep ini tidak sesuai karena kategori kategori pembedahannya adalah bukan profilaksis lagi. Jadi itu yang sering salah salah eh, apa namanya salah kaprah. Apabila dari awal kita sudah menentukan bahwa kasusnya adalah kasus infeksi, maka kita tidak lagi berbicara tentang antibiotik profilaksis di sana. Antibiotiknya sudah kita sepakati adalah empirik ataupun definitif bila sudah ada hasil kultur. Itu yang mungkin penting saya tekankan karena oh, seringkali ini masih menjadi masalah walaupun kita sudah mengingatkan terus-menerus, tetapi ya karena peserta didik yang selalu berganti, ini menyebabkan kita menjadi sulit. Pertanyaan lainnya adalah tentang antibiotika topikal. Kalau ini saya rasa bukan lagi konteks profilaksis, ya, sudah merupakan indikasi terapi. Tentu saja penggunaan yang tidak rasional pada antibiotika topikal dapat menyebabkan terjadinya resistensi. Untuk waktu idealnya pemberian antibiotika terapi topikal itu tidak lebih dari 1 minggu dianjurkan. Kemudian disarankan juga pada penggunaan topikal disarankan penggunaan preparat yang non antibiotik seperti silver sulfadiazid maupun natrium fusidat atau antiseptik lainnya karena risiko resistensi yang lebih rendah. Dan kemudian ada pertanyaan yang cukup menggelitik di sini tentang penggunaan cefazolin pada kasus empirik di ortopedi karena penetrasinya ke dalam tulang yang baik. Saya jawab, untuk penggunaan cefazolin pada terapi empirik di kasus ortopedi, empirik ya, bukan profilaksis,
itu perlu pembahasan yang mendalam. Karena mungkin di sini perlu panel expert karena apabila digunakan sebagai terapi empirik dapat meningkatkan terjadinya resistensi terhadap cefazolin di kemudian hari. Karena saat ini kita hanya menggunakan cefazolin sebagai profilaksis saja dengan tujuan untuk mencegah terjadinya resistensi pada cefazolin itu sendiri. Mungkin ini saya perlu pendapat Prof. Dwi juga mengenai pertanyaan yang cukup menggelitik ini dan mungkin yang hadir yang lain, Dr. Wayan mungkin juga bisa mohon atensinya ya, karena pertanyaannya cukup menggelitik ini, cefazolin pada empirik di kasus ortopedi. Berikutnya dari farmasi bertanya kepada saya bagaimana eh, strategi ya, strategi pemberian profilaksis ini karena dalam praktek seringkali dilanggar eh, karena kebiasaan yang sudah mengakar. Saya mengerti sangat mengerti hal ini Pak Bagus karena memang eh, ketika seorang peserta didik itu masuk kita harus mencuci atau namanya bukan mencuci ya, memberikan pemahaman yang lebih baik agar bisa membedakan. Kalau kalau di lapangan mungkin setiap luka antibiotik itu konsep yang terus terang salah. Apalagi luka dibuat di area steril tanpa ada tanda infeksi. Jadi saya seringkali tidak memberikan antibiotik pada operasi-operasi yang bersih. Jadi eh, itu pemahaman yang perlu terus diulang-ulang ya. Jadi di sini senjata utamanya adalah edukasi. Jadi kita tidak bosan-bosannya memberikan edukasi kepada para peserta didik maupun sejawat lainnya tentang pentingnya pemberian antibiotik yang rasional ini. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah menerapkan automatic stop order bila klasifikasi operasinya itu bersih dan jenis antibiotiknya adalah profilaksis, maka kita tidak melanjutkan. Walaupun seringkali yang diteror adalah Bu Resa ya, yang sering sekali diteror ataupun mereka menggunakan cara yang berbeda di ruangan memberikan antibiotik empirik. Jadi profilaksis dapat, empirik dapat, saya juga bingung ini. Jadi di sini kita harus terus melakukan edukasi eh, yang rutin dan terjadwal ya, karena memang tugas kita memang harus seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya jawab hari ini, Dr. Wayan. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Aan dan kepada para penanya. Seandainya ada yang mungkin belum terjawab, mudah-mudahan ilustrasi umumnya dari Prof. Aan dapat memberikan gambaran untuk bekal bagaimana kita disiplin dalam perspektif untuk tingkah atau aktivitas kita sekarang menyelamatkan era kita sekarang untuk kontinuitas antibiotika di masa depan.